Ketika Dang naik ke dalam bus, hanya pemandu wisata yang tersenyum padanya, tapi beberapa peserta lain malah cemberut melihatnya. Pemandu wisata menerangkan bahwa perjalanan kemarin sangat menyenangkan karena kemarin mereka semua telah puas bermain salju. Dang mengingat bahwa Mei sangat ingin bermain salju dan waktunya sangat terbatas. Dang meminta bis berhenti karena dia memutuskan untuk pergi dengan Mei agar bisa melihat salju bersama. Mei kaget melihat Dang kembali, tapi dia senang karena Dang akan mengajaknya melihat salju bersama. Mereka pergi naik motor dan berjalan-jalan ke museum dan juga ke pantai. Dang sekali lagi menanyakan siapa nama Mei, tapi Mei enggan menjawab dan meminta Dang untuk menebaknya. Dang berpikir dan mengatakan kalau mungkin nama yang pas adalah Mei, tapi Mei hanya tersenyum dan bertanya alasannya. Dang mengatakan kalau Mei artinya Mai Lai, yaitu mabuk. Mei cemberut dan menebak kalau Dang cocoknya pakai nama John dan mengira kalau Mei menganggapnya seperti bule, makanya memberi nama John. Tapi ternyata Mei menyebut John Jat yang artinya gelandangan karena Mei pernah melihat Dang yang teller di depan hotelnya. Mereka melanjutkan perjalanan dan malamnya memutuskan mencari hotel murah untuk bermalam, tapi mereka malah masuk hotel cinta dan apesnya hanya tersedia satu kamar saja. Mereka tidur seranjang tapi kikuk dan akhirnya Dang mengalah tidur di lantai. Mei merasa tidak enak, tapi Dang tidak keberatan. Mereka tidak bisa tidur dan akhirnya malah ngobrol tentang kisah cinta masing-masing. Mereka sama-sama iseng dan saling membuat lelucon yang membuat mereka saling tertawa senang. Paginya, mereka melanjutkan perjalanan untuk menuju rumah Mina. Mereka sempat berhenti untuk melihat peta, dan Mei menelpon Mina agar tidak kesasar. Mei minta izin untuk mengajak teman, dan Mina tidak keberatan. Mereka tiba di rumah Mina. Mina dan orang tuanya menyambut mereka dengan ramah, tapi Mei sempat berbisik pada Mina dan berjanji akan menjelaskan semua padanya. Malamnya, mereka makan malam bersama. Mina penasaran tentang Dang, dan Mei kesulitan untuk menjelaskan. Mina menebak kalau Mei menyukai Dang, tapi Mei menyangkalnya. Saat berkumpul di meja makan, orang tua Mina mengira kalau Dang dan Mei adalah pasangan suami istri. Mereka kompak menyangkal, tapi Mina menatap mereka dengan tatapan curiga, dan Mei hanya bisa tersenyum malu. Dang sedang melamun ketika Mei muncul setelah mandi. Dang penasaran tentang persahabatan Mei dan Mina. Mei cerita kalau mereka bertemu tahun baru kemarin saat di Chiang Mai, dan sejak itu mereka menjadi akrab. Dang menyindir halus bahwa Mei mudah sekali akrab dengan orang yang baru dikenalnya, dan Mei balik bertanya, apakah Dang tidak pernah merasa sudah akrab dengan orang yang baru dikenalnya? Tapi Dang malah mengatakan bahwa tahun baru kemarin juga ada di Chiang Mai. Mei penasaran dan Dang menjawab saat itu dia bersama Koi, mantan pacarnya. Dang ingin curhat, tapi dia malu, dan Mei tidak bisa memaksa. Mei penasaran saat Dang mengembalikan ponselnya dengan cepat. Lalu Dang menjawab kalau Koi langsung menutup teleponnya saat mendengar suaranya. Mei mencoba menghibur Dang karena melihat Dang tampak galau. Mereka bermain telepon-teleponan seolah sedang curhat dengan seseorang. Dang cerita kalau dirinya putus dengan Koi karena Koi ingin menikah tapi dirinya belum siap. Dang ragu karena banyak kasus buru-buru menikah tapi akhirnya cerai juga. Kini Dang berpikir untuk menikahi Koi, tapi sayangnya Koi tidak mau lagi menerima teleponnya. Mei menyarankan agar Dang mengirim kartu pos untuk Koi sebagai kejutan untuk mengatakan bahwa kini dia siap menikah. Dang ragu, tapi Mei menyemangatinya ketika mereka berdiri di depan kotak pos. Dang merasa lega setelah mengirim kartu posnya, dan dia berharap Koi akan segera menjawabnya. Dang dan Mei pergi untuk membeli hadiah untuk pernikahan Mina. Saat mereka ada di toko souvenir, Dang keluar toko dan bertemu dua orang wanita. Mei memperhatikan mereka dan dia melihat Dang tampak serius, tapi Dang tidak mau berterus terang. Mei memperhatikan Dang yang tampak galau di acara pernikahan Mina, tapi Mei tidak tahu harus berbuat apa ketika Dang iri melihat kebahagiaan Mina. Dang mengatakan bahwa Koi sebentar lagi juga mau menikah. Mei kaget mendengarnya.
Dang yang mulai mabuk malah berulah. Mei merasa tidak enak dan mengajak Dang keluar agar tidak mengganggu. Dang kesal dan menyalahkan Mei karena dia menuruti saran Mei untuk melamar Koi lewat kartu pos. Padahal di saat yang sama, Koi sudah menerima lamaran pria lain. Dang yang marah berjalan meninggalkan Mei yang masih bingung. Dang berjalan gontai menyusuri lorong dalam gedung itu. Pikirannya kacau. Sementara Mei menunggu hingga acara pernikahan Mina selesai dan berpamitan pada Mina. Mei berusaha mencari Dang dan akhirnya menemukan saat Dang sedang bermain game tapi kehabisan koin. Mei menawarkan uangnya, tapi Dang hanya diam. Mei tidak suka melihat Dang yang jadi pendiam. Dang mengatakan bahwa semua ini memang salahnya. Sudah tahu kalau hubungannya telah berakhir, tapi dirinya masih terus berharap. Dang cerita kalau mereka pernah berencana untuk pergi ke Korea bersama. Kepergiannya kali ini, Dang berharap bisa bertemu Koi. Ternyata dia salah. Mei menghiburnya bahwa orang yang patah hati bisa melakukan hal yang bodoh. Seperti yang pernah dilakukan Mei, yaitu berteriak gak jelas di atas jembatan. Dang tersenyum masam, dan dia mengeluh karena main sejak tadi, tapi belum pernah menang. Suara koin yang berjatuhan membuat mereka menoleh. Mereka heran melihat pasutri tua berteriak kegirangan karena menang. Mei menghibur Dang. Dia mengatakan bahwa permainan yang sekarang dimainkan oleh Dang hanya cocok untuk orang tua seperti pasutri yang baru menang itu. Mei menyarankan agar mereka mencoba permainan lain yang lebih seru, yaitu roulette, karena dia ingin uang yang dipinjam Dang kembali. Mereka mencoba permainan itu, tapi mereka selalu gagal hingga koin yang terakhir. Dang berusaha tersenyum dan mengajak Mei pulang. Dang berjalan keluar, tapi dia terkejut mendengar teriakan Mei dan ia kembali. Ternyata pria yang duduk di samping Mei merasa kasihan padanya dan memberinya koin agar Mei bisa main lagi. Rupanya keberuntungan menghampiri Mei. Dia menang banyak. Dang dan Mei akhirnya bersorak kegirangan. Mereka merayakan kemenangan dengan minum sampanye. Mei senang sekali. Tidur di tumpukan uang sambil sesekali menghambur-hamburkannya. Mei merasakan sesuatu dan mengambil dari balik punggungnya. Ternyata masih ada sisa 1 koin. Dang ingin memainkannya, tapi Mei ingin Dang menyimpannya sebagai kenang-kenangan. Mei tidak peduli walaupun Dang menyindirnya karena ingin membeli banyak barang. Padahal uang hadiah itu tidak seberapa. Mei ingin sekali merasakan menjadi orang kaya sekali seumur hidup. Dang punya ide dan Mei menyetujuinya. Paginya mereka menyewa mobil dan berdandan ala orang tajir. Mereka berkeliling naik mobil dan nonton film. Dang kembali memberi kejutan pada Mei. Dia mengajak Mei ke restoran hotel berbintang dan Mei kaget saat melihat aktor idolanya datang menyambutnya. Dang meralat bahwa pria itu hanya pegawai hotel karena dia tak kuat menyewa aktor yang asli. Tapi Mei tidak keberatan karena wajah dan gaya keduanya sangat mirip. Jadilah Mei berkencan dengan aktor palsu dan Dang yang melayani mereka. Mei sangat senang karena Dang menghiburnya dengan gaya dan lelucon yang konyol. Paginya mereka pergi untuk melihat salju. Mei sangat antusias. Dia tidak henti-henti berteriak kegirangan, tapi Dang tampak agak ngeri saat naik kereta gantung. Setelah melihat salju bukannya bermain ski, tapi mereka malah bermain salju seperti anak kecil. Malamnya, Dang menunggu Mei yang ingin melaksanakan nazarnya. Mei ingin sekali merasakan dinginnya salju dengan hanya mengenakan dalaman. Dang senang melihat Mei telah memuaskan keingintahuannya. Dia membantu Mei untuk mengenakan syal dan topinya kembali. Tiba-tiba Dang mencium Mei, tapi setelah itu mereka merasa canggung. Dalam perjalanan pulang, mereka hanya membisu dan sesekali saling mencuri pandang. Dang memecahkan kebisuan dengan mengatakan bahwa dia sudah membatalkan penerbangannya agar bisa pulang bersama Mei. Dan Mei hanya tersenyum tipis. Mei memberanikan diri untuk bertanya apakah Dang menyukainya. Dang menjawab kalau dia menyukai Mei, tapi tidak tahu apakah itu cinta atau bukan. Mei terlihat masam setelah mendengarnya. Dang menghentikan mobilnya dan mengatakan kalau dirinya memang menyukai Mei. Mei memotong omongan Dang dengan mengatakan bahwa Mina memintanya untuk tinggal lebih lama, dan hal itu membuat Dang bingung.
Mei mengatakan kalau Dang bisa balik ke Seoul duluan karena dia masih ingin tinggal beberapa hari lagi. Dang bertanya apa ada masalah, tapi Mei menjawab tidak ada apa-apa. Hal itu membuat Dang mulai kesal. Dia tidak mengerti mengapa wanita selalu bersikap seperti itu. Bilang tidak apa-apa, padahal ada apa-apa. Namanya juga wanita. Mei beralasan kalau pada akhirnya mereka akan berpisah juga. Jadi lebih baik kalau mereka berpisah sekarang saja. Mei menjawab dengan ketus bahwa mereka memang tidak saling kenal. Tapi mengapa Dang begitu perhatian padanya? Mei meminta Dang untuk kembali menyetir. Tapi Dang tidak mau. Karena dia ingin masalahnya jelas dulu. Tapi Mei malah berniat keluar dari mobil. Dang menghalanginya dengan mengalah. Dia yang keluar dari mobil dan berjalan meninggalkan Mei. Mei bingung karena tidak bisa menyetir. Dia memanggil Dang, tapi Dang tetap cuek. Dang berjalan sambil kedinginan, dan dia kaget melihat mobil yang melaju. Dia merasa tidak enak, dan berlari menuju mobilnya. Mobil itu kosong, ternyata Mei telah menumpang mobil yang baru saja lewat. Dang mencari Mei dengan menyusuri jalanan sambil berteriak memanggil, tapi dia bingung karena tidak tahu namanya. Dang kembali ke hotel dan bertanya pada resepsionis, tapi pria itu tidak mengerti bahasa Thailand. Dang berteriak sambil berusaha menjelaskan. Dia tidak peduli walaupun beberapa tamu memandanginya dengan tatapan aneh. Lalu Dang frustasi dan dia langsung menoleh ketika mendengar suara Mei. Mei kesal karena Dang meninggalkannya padahal dia tidak bisa menyetir. Dang senang melihat Mei dan langsung memeluknya. Dang mengakui kalau dirinya memang tidak yakin dengan perasaannya. Tapi yang Dang tahu, dia merasa bahagia ketika bersama Mei. Dang jadi merasa bersalah ketika Mei mengatakan ingin berpisah, atau saat dirinya tidak bisa menemukan Mei. Dang bertanya apakah itu artinya cinta. Mei balik bertanya, bagaimana mungkin Dang mencintainya? Mereka baru bertemu beberapa hari dan mereka bahkan tidak tahu nama masing-masing. Dang kembali mengakui bahwa mereka memang tidak tahu nama, tapi dia tahu seorang wanita yang memiliki beberapa kebiasaan unik dan dia ingin terus bertemu dengannya setiap hari. Mereka menangis bersama dan akhirnya baikan. Dang bahkan minta izin untuk memeluk Mei lagi dan Mei mengiyakan. Mereka menghabiskan sisa liburan mereka dengan bersenang-senang. Malamnya, Dang membelikan Mei cemilan dari sisa uang mereka. Mereka ngobrol tentang makanan kesukaan masing-masing selama di Korea. Dang suka dan ingin dibuatkan lagi jajangmyeon. Tapi Mei bilang kalau dia tidak bisa membuatnya. Mei mengatakan bahwa makanan favoritnya adalah makanan yang dipegangnya sekarang. Dan mereka saling bertukar senyum. Paginya setelah keluar dari hotel, Dang mengantar Mei ke hotelnya untuk mengambil barang-barangnya. Mei baru ingat kalau selama bersama, mereka tidak pernah foto bersama. Dang setuju untuk berfoto, dan Mei meminta tolong wanita yang kebetulan berdiri tidak jauh dari mereka. Mei menyapa wanita itu dan minta tolong, tapi Dang langsung terkejut saat berjalan mendekati mereka. Begitu pula dengan wanita itu yang langsung melepaskan kacamata hitamnya dan menatap Dang. Mei heran melihat mereka berdua yang saling menatap. Dang menjelaskan pada Mei kalau wanita itu adalah Koi, mantan pacarnya. Dang heran melihat Koi ada di Korea, dan Koi mengatakan bahwa dia sedang mencari alamat yang ada di kartu pos yang Dang kirim untuknya. Dang bingung menjelaskan tentang Mei pada Koi. Jadi dia hanya menyebut Mei sebagai teman seperjalanan. Mereka semua kelihatan canggung. Selesai difoto, Mei langsung pamit meninggalkan Dang yang masih bengong. Setelah Mei agak jauh, Koi bertanya mengapa Dang mengirimkan kartu pos itu. Padahal dulu Dang mengatakan kalau tidak ingin menikah. Dang beralasan kalau dia butuh waktu meyakinkan perasaannya. Dang balik mengatakan bahwa dia mendengar kabar kalau Koi akan menikah. Koi membalas kalau dia akan menikah dengan orang yang tepat dan tentu saja dibutuhkan cinta untuk itu. Koi tersenyum dan Dang langsung memeluknya. Mei yang penasaran menoleh
dan melihat mereka saling berpelukan. Hati Mei hancur. Di sepanjang perjalanan, Mei tak kuasa menahan tangis. Perasaannya campur aduk hingga membuat air matanya deras membasahi pipinya. Ketika di pesawat, Dang sudah duduk manis di samping Koi. Tapi Dang masih galau karena Mei belum muncul juga. Mei akhirnya muncul dengan langkah gontai dan duduk beberapa baris di depannya. Dang gelisah hingga tidak bisa memejamkan matanya. Dia melihat Mei menuju toilet dan ingin mengajaknya bicara. Dang melirik ke arah Koi yang tertidur dan dia memutuskan untuk menyusul Mei. Mei kaget saat melihat Dang berdiri di depan toilet. Dang ingin mengajaknya bicara, tapi Mei merasa tidak ada hal yang perlu dibicarakan. Mei mengatakan kalau kebetulan mereka bertemu di Thailand, Dang bisa menyapanya. Dang tidak mengerti mengapa Mei tidak ingin mereka bertemu lagi. Mei beralasan kalau mereka adalah orang asing yang patah hati dan kebetulan bertemu. Mei menganggap bahwa perasaan yang mereka rasakan hanyalah semu. Dang mengiba dan ingin Mei menyebutkan namanya, tapi Mei menolak dan kembali ke kursinya. Lalu Dang frustasi dan kembali ke kursinya. Koi heran karena cepat sekali Dang sudah kembali, tapi Dang hanya diam. Sesampainya di bandara Thailand, Dang dan Koi berjalan menuju mobil Dang. Dang mencari-cari kuncinya, dan dia tidak sengaja menjatuhkan koin yang pernah Mei berikan padanya. Dang tak mampu lagi menahan perasaannya, dan dia menangis. Koi heran dengan perubahan sikap Dang setelah berpisah dengan Mei. Kini Dang dan Mei telah kembali pada rutinitas masing-masing. Dang menyempatkan diri untuk nonton komedi silat yang belum sempat dia tonton saat di Korea, karena kehabisan tiket. Dang menikmati pertunjukan itu sambil mengingat cerita Mei tentang pemainnya yang kesetrum. Dang tersenyum dan tertawa, tapi sorot matanya tampak sedih dan berkaca-kaca. Pertunjukan usai dan para penonton mulai berjalan keluar gedung. Tanpa mereka sadari, ternyata Dang dan Mei sama-sama nonton, cuma bedanya tempat duduk saja yang berjauhan. Dang nonton sendiri sedangkan Mei datang bersama temannya. Mei dan temannya tampak puas setelah nonton pertunjukan itu. Mei bertanya pada temannya soal hari, dan temannya menjawab kalau sekarang hari Jumat. Mei menyetel radio mobil dan mendengarkan acara curhat DJ. Temannya heran karena Mei menyukai acara itu dan Mei hanya tersenyum. Mereka mendengar ada seseorang yang menelpon untuk curhat. Mei tertarik untuk menyimak dan menepikan mobilnya. Dia tidak peduli dengan protes temannya. Mei mendengar curhatan Dang dan tanpa terasa dia jadi meneteskan air mata. Sudah setahun mereka berpisah, tapi Dang tidak pernah melupakannya dan masih ingin terus mencarinya. Dang berusaha memilah dan menonton film karena dulu Mei sempat mengatakan pernah menjadi cameo dalam sebuah film. Tapi Mei enggan mengatakan judul filmnya. Entah sampai kapan Dang harus mencari untuk mengetahui identitas Mei yang sebenarnya. Dan film pun tamat.